pada hari ini, yaitu Seminar Kesehatan Bulan Ketiga Nasional yang bertemakan mengenal low back pain, penyakit akibat kerja atau PAK. Sebelum saya mulai acara pagi hari ini, saya ada pantun. Jalan-jalan ke Pasar Rampa. Tiba di Rampa bertemu dengan teman. Tirai mentari sudah terbuka, sambutlah pagi dengan senyuman. Selanjutnya, untuk menginjak acara pertama, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia Bulan Ketiga Nasional tahun 2024 atau yang mewakili kepada Bapak Andi Ahmad Nur Fitri, dipersilakan. Semangat pagi! Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Hari ini kita bisa kembali melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan bulan ketiga yang memang biasanya dilaksanakan di ujung-ujung bulan-bulan pelaksanaan ya, bulan-bulan akhir, yaitu adalah seminar ya. Temanya adalah mengenal low back pain, penyakit akibat kerja. Jadi nggak semuanya low back pain itu penyakit akibat kerja sebenarnya ya. Jangan nanti kawan-kawan beranggapan bahwa saya kena low back pain berarti ini PHK. Tidak ya, tidak. Judulnya tidak seperti itu maknanya. Kita ikuti acaranya dengan hangat dan seksama, nanti insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih kepada Bapak Fitri. Selanjutnya sambutan dari Bapak Lambas M. Tobing selaku Kepala Teknik Tambang. Kepada Bapak Lambas dipersilakan. Sini dulu sesapa ya. Selamat pagi sebelah kiri. Pagi. Sini. Selamat pagi sebelah kanan. Pagi. Lebih banyak memang. Materi ini sangat bagus ya. Tolong nanti benar diternak, dicatat, bisa disampaikan, tahu nggak? Untuk di rumah masing-masing, disampaikan kepada istrinya, disampaikan sama suaminya, disampaikan sama bapaknya, sama semuanya, tetangganya, karena ini sangat penting. Materi atau arahan daripada Menteri Menaker adalah tentang kesehatan. Sangat banyak orang yang sakit setelah hari tuanya, setelah pensiun, dia mau pensiun, bahkan setelah lewat masa pensiun. Kalau misalnya masih sebelum pensiun di MPP, masih misalnya di BUMN itu BNPB masih ketahuan, masih ditanggung. Kalau sudah tanda tangan semua, selesai semua urusan persenjataan, apa putus, apa yang terjadi? Jadi teman-teman semuanya, saran dari saya yang terakhir ini, mohon kita ada paramedik kita digunakan dengan baik. Datanglah ke sana, konsultasi, pemeriksaan. Demikian dari saya teman-teman semuanya. Terima kasih dan semangat pagi. Terima kasih pada Bapak Lambas atas sambutannya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mungkin beberapa ada yang belum kenal saya, karena saya juga baru sebulan ini berarti udah. Saya Dr. Guntur. Sebelumnya memang pernah di seksi ini 2019 bareng Dr. Nas, tapi cuma sebentar. 5 bulan terus ke SETW, baru balik ke Bekal. Terakhir di hire lagi, ada di sini. Terima kasih ya untuk Bapak Lambas, Bapak Fitri dan panitia. Saya akan membawakan tentang waspada LBP. LBP kan salah satu dari penyakit akibat kerja. Tadi sudah disampaikan, nggak semua LBP langsung penyakit akibat kerja. Ada syaratnya. Terus saya selain fokus ke LBP, saya juga ngenalin apa sih penyakit akibat kerja. Pentingnya apa? Fungsinya apa? Ada pelaporannya nggak? Ada buat jaminan kesehatannya nggak? Kalau terjadi, nah, saya sampaikan ya. Kita mulai. Pentingnya dari organisasi buruh internasional
dia didata 1,1 juta kematian penyakit akibat karena penyakit akibat kerja dan atau kecelakaan akibat hubungan pekerjaan. Tinggi itu. Terus 300.000 kematiannya adalah akibat dari 250 juta. Dan secara total per tahunnya ada 160 juta. Tinggi, makanya penting. Mana nih penyakit akibat kerja? Ada lagi penyakit akibat hubungan kerja. Slide selanjutnya. Ini dari datanya. Terbesar 3. Pertama kanker. Terus kecelakaan 25%. Penyakit saluran kronis. Kenapa kok datanya tinggi? Penyebab kematian hubungan dengan pekerjaan. Ada apa dengan para pekerja ini? Kok bisa kena 3 ini paling banyak? Slide selanjutnya. Terus dari pihak perusahaan. Tentu kalau ngeluarin biaya buat kecelakaan, santunan ini itu besar, rugi juga. Nah, ini ada berdasarkan Permenaker, ada berdasarkan WHO. Ya, intinya penyakit akibat kerja, setiap penyakit disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Difokusin lingkungan kerja. Jadi selain lingkungan kerja, berarti bukan lingkungan masyarakat, lingkungan pedesaan, masuk enggak? Enggak. Meskipun penyakitnya sama, LBP juga. Tuh. Selanjutnya, ini pengertiannya sama, timbul karena hubungan kerja disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Mirip kan? Di slide selanjutnya. Nah, ini pembedanya saya boldin. Terjadi hanya di antara populasi pekerja. Sedangkan yang kanan yang hubungan, work related hubungan terjadi pada populasi penduduk. Jadi contohnya pegawai pabrik sama buruh panggul di pasar, sama-sama kena LBP, sama-sama sakit, tapi lingkungannya beda. Satu lingkungan kerja, satu lingkungan masyarakat, lingkungan pasar. Yang satu tercatat dan mendapatkan ganti rugi, ada jaminan kesehatannya. Slide selanjutnya. Faktor-faktornya kok bisa muncul? Apa aja nih? Ternyata ada banyak. Fisik bisa bikin, kimia ada, biologi, ergonomi, sikap kerja tiap hari bisa bikin PHK, termasuk mental kita. Apa sih LBP? Low back pain, nyeri punggung bawah. Sindrom nyeri di regio punggung bagian bawah yang ditebelin antara sudut koste tulang rusuk sampai sekitar tulang ekor. Jadi di gambar kelihatan dari sudut tulang rusuk sampai ke sekitar tulang ekor. Jadi sepanjang ini namanya LBP. Di sini doang, di sini doang, di sini doang, sepanjang ini semua LBP. Di antara tulang rusuk sampai ke ekor. Itu artinya LBP. Posisi nyerinya. Slide selanjutnya. Kalau berdasarkan penyebab, lihat dia datang nyerinya akut apa kronis. Kok disebut akut, kok disebut kronis? Akut tiba-tiba tadinya lagi biasa aja, tiba-tiba nyeri mendadak, sakit, bawa klinik. Tiba-tiba nih dok, pagi-pagi nggak kenapa-napa, berarti dia kena serangan LBP, nyeri yang akut mendadak. Kalau yang kronis dia udah pernah sembuh, kena lagi, sembuh, kena lagi, berulang. Slide selanjutnya. Bisa trauma, bisa jatuh pas posisi yang tadi di bawah. Ya, faktor resikonya banyak. Faktor resiko selanjutnya apalagi yang bisa bikin? Menarik dan mendorong beban lebih dari 22,5. Ini bisa dia kena terus-terusan, nggak ada jeda, nggak ada rotasi, terus kena dia pasti. Slide selanjutnya apalagi? Ngangkat beban berat lebih dari 33% badan. Jadi hitung, ini beban berapa, berat badan berapa, ini termasuk beban berat apa enggak. Pencegahannya ada 3. Ada yang ini pertama administratif, metode kerjanya, makanya ada gambar ini.
cara tepat mengangkat barang. Kalau dia membungkuk, posisi jelek, posturnya janggal. Dia terus menarik, nggak ada tahanan. Semuanya tahanan ada di punggung bawahnya, pasti nyeri, nggak bagus. Yang benar sini, jadi beban yang diangkat merata dari ujung ke ujung sampai ke ujung kaki. Posisinya juga tetap tegak, nggak ada postur yang jelek. Ini makanya saya bilang ngangkat dari jongkok ya, jangan langsung. Ini pentingnya. Metode kerja, SOP-nya, pelatihan, pengawasan, jadwal rotasi, jadwal istirahat juga. Ini kita bisa kendaliin. Pencegahannya secara administratif. Jadi jangan sampai kena. Nah, contoh saja di kampung-kampung itu kalau orang lagi seperti buruh, tidak ada lagi mempedulikan bagaimana cara ngangkat, bagaimana cara duduk. Nah itulah, saya pikir materi-materi ini sangat penting buat kita semua. 30 barang dalam satu hari. Berapa beban maksimal yang harus saya angkat dan range waktu untuk jeda mengangkat barang tersebut seberapa lama sehingga tidak menimbulkan yang namanya low back pain. Terima kasih. Kalau yang dari saya tadi kan ngejelasin nggak boleh lebih dari 33% berat badan. Kalau ini saya namanya kerja kan nggak tahu berat badan apa atau nggak selalu semua memperhatikan naik turunnya. Bahwa bisa perkirakan ini lebih dari 22 kilo apa enggak? Kalau lebih, dan kan nggak mungkin nggak diangkat, namanya kerja ya. Kenapa harus sendiri Pak? Kita kan kerja setim. Kita bisa angkat berdua, bertiga, berempat, nggak masalah. Psikososial itu bagaimana cara kita bisa dari diri kita sendiri supaya ternyata saya kena mental saya nih. Terus prosedurnya supaya kita bisa berobat mungkin ke klinik segala macam atau ke jenjang selanjutnya itu bagaimana? Oke, terima kasih. Untuk yang mental memang tidak seperti fisik. Fisik kan kelihatan ya bentuknya, kelihatan. Kalau mental kadang tidak disadari. Yang pertama paling sering misalnya kondisinya beban kerja yang berlebihan, waktu yang lama, atau nggak ngambil off, nggak ada istirahatnya. Dok, ini saya mau tanya masalah nyeri punggung bawah ya. Oke. Ini apa dibolehkan nggak? Misalnya kita tuh nyeri terus kita pijit, ya urut ya. Nah, terus atau mungkin kombinasi antara pijit dengan pakai deker yang tadi itu ya, yang di pinggang itu. Nah, kira-kira ada dampak nggak dok ininya? Oke, itu aja Pak. Terima kasih dok. Oke, terima kasih Pak. Untuk deker atau korset saya bilang itu buat postur tubuh kita selama kerja kan APD, alat pelindung diri, jadi tetap bagus untuk jangka panjang. Jadi kalau sudah kena dipijit apa enggak, nih Pak Nalan kayak tahu Pak, selama rehab di rehab medis ada nggak pemijatan? Nggak ada. Kenapa? Saat LBP kan diserang bukan HMP, diserangkan bagian ototnya, bukan tulangnya. Kalau tulangnya HMP, bagian ototnya nyeri, dia kondisinya tegang, diberikan tekanan makin nyeri atau makin sembuh? Pasti makin nyeri. Jadi tidak dianjurkan. Kalau timbul nyeri gimana? Pertama berobat, terus nanti dikasih obat kan. Nah, saat istirahat Bapak kompres air hangat. Kalau untuk nafas orang normal dewasa itu per menit berapa kali interval ya? Apakah itu ada hubungannya dengan berpalu? Misalkan ada 1 menit berapa kali tarik nafas, itu mendapat berpalunya sehat gitu. Karena saya mendengar seperti itu. Kurang lebih itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk yang tarikan normal, kalau kita medis selama dia tidak terlalu cepat, kita bilang itu nafas cepat pendek. Nah, itu berarti ada gangguan. Saya tidak merokok, tetapi dalam lingkungan pekerjaan saya terpapar mungkin asap rokok, tetapi akhirnya timbul pneumonia, bronkitis dan lain sebagainya. Apakah ini bisa dikategorikan penyakit akibat kerja atau bukan? Karena kenapa? Tidak terkait dengan pekerjaan saya, tapi terpapar oleh hal-hal yang bisa menimbulkan kesehatan gangguan saya. Nah, kira-kira seperti itu. Kok jadi saya kena asma, kena pneumonia, padahal saya nggak ngerokok? Bisa apa enggak?
Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Selain untuk mengatasi salah terjepit itu pengobatannya, apa ada jalan ini Pak? Misalnya pengobatan selain daripada operasi Pak ya? Berapa parah itu bantalannya keluar? Kalau hanya menonjol, menekan sedikit masih bisa tanpa perlu operasi. Biasanya dokter selalu direhab dulu ya Pak ya, di KRM dulu, dokter RM. Dari data kekaryawan atau yang rekam medis kan? Rekam medis, departemen mana sih yang berisiko terhadap PHK tersebut? Oke, terima kasih Pak, masukannya bagus. Karena bagus Pak, jangan sampai mau pensiun kok harusnya di rumah sama anak sama cucu, malah menderita sakit, bukan menenangin diri, main-main sama keluarga. Apa tanda-tanda awal atau tanda-tanda secara umum kita terkena tadi yang penyakit di otot, mungkin otot jari ya namanya ya. Tadi saya lupa nama medisnya. Kemudian apa langkah-langkah atau saran kepada kita yang bekerja tiap hari di laptop atau PC yang lebih ke gerakan jari seperti itu dokter. Terima kasih. Sudah terasa keras, kaku, kok nggak enak. Ini belum sejam ngetik, baru berapa menit sudah nyeri, sudah kaku. Itu tanda-tanda pertama. Nggak semua langsung jadi itu, jadi betul ya Mbak, pelan-pelan dulu ya. Udah nyeri-nyeri, terus gimana langkahnya? Istirahatkan, rendam yang hangat, udah rileks baru lagi. Terpapar limbaga 3, dia puluhan tahun baru kena terpapar di kulit, dia kanker kulit, dia masuk lewat terhirup, dia jadi kanker di dalam atau tumor, atau dia penggumpalan di bagian leher belakang, sudah masuk PHK sebenarnya. Cuman waktu dia bekerja dia nggak tahu bagaimana, kita sudah nggak ada ikatan dengan perusahaan, apakah bisa kita mengajukan ini lagi, misalnya sudah di rumah nih. Ininya bisa Pak. Jadi kan di formnya itu ada pengajuan, nggak harus dari perusahaan, dari sendiri juga bisa. Baik, kalau sudah kita tutup untuk materi kali ini ya dokter ya. Akhirnya berakhir sudah kegiatan seminar kita pada kali ini. Terima kasih kepada pemateri Dr. Guntur yang telah memberikan materi dan pengetahuannya yang sangat menarik dan sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut berpartisipasi pada seminar kesehatan bulan ketiga nasional tahun 2024 ini. Makan durian di kebun Pangursani. Durian habis sampai 10 biji. Berakhirlah sudah perjumpaan kita pada hari ini. Besok-besok kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.